Baik, shalom. Shalom. Wah, luar biasa, sukacita yang luar biasa. Hari ini kita boleh berkumpul ya dengan vibes liburan. Ya, masih vibes holiday ya. Kita mau sama-sama ada di tempat ini mengalami hadirat Tuhan, mengalami lawatan Allah terjadi di tempat ini. Mari saya undang Bapak Ibu mungkin yang masih ada di luar untuk bisa masuk ke dalam hall. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Yes, Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Raja di atas segala raja. Sebab hanya daripadamu saja Tuhan kehidupan kami Yesus. Sebab hanya daripadamu saja Tuhan Yesus kekuatan, perlindungan, penghiburan Tuhan. Biarlah semua yang bernafas, semua yang di bumi Tuhan, tak henti-henti menyembah-Mu Yesus. Sebab hanya daripadamu Tuhan kekuatan. Yes Tuhan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Sebab Kau penghibur kami Tuhan, penghibur, Kau pelindung kami Tuhan. Penerang kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau tetap mengasihi-Mu Yesus. Sebab tiada janji seperti yang ada dari-Mu Tuhan. Ada padamu. Ya Bapa, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
perbuatan-Mu Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam setiap detik kehidupan kami Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur kita padanya. Yes Tuhan. Terima kasih dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita. Dengan segenap kesadaran kita. Kita mau naikkan syukur kita. Thank you Jesus. For your grace, Jesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Banyak ucapan syukur yang bisa kami naikkan Tuhan Yesus. Untuk anugerah-Mu. Kami tahu Engkau turut bekerja. Kami tahu campur tangan-Mu Tuhan, mendatangkan kebaikan Tuhan. Jemaat lebih lagi katakan terima kasih.
Engkau sediakan tempat pada waktumu dengan caramu Tuhan. buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Selamanya. karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama. Sekali lagi nyatakan, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yes Tuhan, sembah kami, sorak kami Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Dari selamanya sampai selama-lamanya Tuhan, Kau tetap Allah Tuhan. Dari selamanya sampai selama-lamanya Tuhan, Kau yang ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan kami mampu Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang penuh ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-bersorai menyembah memuji-Mu, Raja di atas segala raja, yang siap bersama-sama kita katakan amin. Yes. Boleh katakan samping kanan kirinya, ada sobat yang setia, namanya Yesus. Amin. Yes Tuhan. Kita pujikan dengan sorak-sorai. Ada sobat sejati, tak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Lagi kita katakan, yes. Ada satu sobatku yang setia.
sahabat yang setia. Yesus yang menghibur, semuanya kita sorakan namanya, namanya. Siapa namanya? Sekali lagi lebih keras. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Hanya Yesus yang menghibur kita. Hanya Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Yes, Dia Yesus yang menemani kita saat suka, saat duka, segala jalan yang kita lalui, mau rata, mau bergelombang, Dia Yesus yang bersama kita. Amin. Amin. Saya katakan amin. Yes. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Amin, yes Tuhan. Kami mau kerjakan bagian kami, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia yang mengajar kita, Dia yang menopang kita. Amin, katakan tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Yes Tuhan, kami mau kerjakan dengan setia. Sekali lagi kita katakan, jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, sebab Dia yang menyertai kita, memampukan kita. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap menjadi siap dibangun. Menjadi siap sekali lagi katakan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Yes Tuhan, bersama iman dalam-Mu Yesus, kami mau tetap setia kerjakan bagian kami Bapa. Yes Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus, Raja di atas segala raja. Silahkan duduk kembali. Yes Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan,
segala macam situasi yang kami alami Tuhan. Segala situasi yang kami hadapi menurut kami tidak mudah Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Engkau Yesus yang memampukan kami di segala situasi kondisi Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau tetap konsisten dalam mengerjakan firman-Mu Tuhan. Segala hal yang kami alami sepanjang hidup kami Tuhan, melewati lembah air mata, kami mau tetap menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Yes Tuhan Yesus. Ya Bapa. Melayani dan mengasihi-Mu Yesus Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Yes Tuhan. Yes Jesus. Aku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Walaupun lembah air mata harus kami lewati Tuhan, kami mau tetap menyaksikan Tuhan kemuliaan-Mu, Kau yang semakin bertambah Tuhan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Sebab janji-Mu kekuatan kami Tuhan.
sebab janji-Mu Tuhan kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani mengasihi-Mu mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sampai ku dapat Mahkota sekali lagi katakan melayani, mengasihi-Mu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. mengasihi-Mu mengiring Lama sikira lama sikira lapora lama latakar lama sikira para lama. janji-Mu kan tetap ku Pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota benar Tuhan. Ya, itu yang kami kenal. Tidak mudah kami bisa melakukannya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kadang kami lelah, kadang kami capek Tuhan. Tapi saat kami memandang Kalvari, saat kami memandang salib-Mu Tuhan, tidak ada yang bisa kami katakan lagi Tuhan. Selain kami Tuhan harus tetap setia Tuhan. Biarlah lagu ini mengiringi kami Tuhan. Untuk kami Tuhan bisa lebih dekat, lebih memahami, lebih mengerti apa yang sudah Engkau tetapkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan kami tetap teguh, tetap kuat. Karena kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Ada penyertaan-Mu yang sempurna. Ada perlindungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, untuk waktu yang indah ini Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan pagi hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu. Kami bisa menikmati kehadiran-Mu, kami bisa menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Mari Allahku, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, setiap umat-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Urapi pikiran kami Tuhan, pendengaran kami Tuhan. Hati kami Tuhan. Untuk kami siapkan Tuhan. Menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap. Untuk menerima benih firman yang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan kedaulatan sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu ini jauh daripada sempurna Tuhan. Taruh jauh di belakang salib-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nyatakanlah apa yang rindu Engkau nyatakan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berfirmanlah Roh Kudus yang berkata-kata, yang menerjemahkan setiap kata untuk setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, apa kabar? Ya, kalau di Kemah Daud biasanya kalau ditanya apa kabar, tentu jawabnya luar biasa, Yesusku dahsyat. Karena memang Yesus itu dahsyat perbuatannya yang sangat ajaib di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengiring Dia. Kalau kita sudah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ke dalam kedaulatan Tuhan, kita percaya kedahsyatan itu akan mengiringi hidup kita. Orang boleh berkata di depan tidak mudah. Kita melihat orang banyak sekali usaha-usaha di sekitar kita mengalami kesukaran. Tidak mudah, tidak untuk menjalaninya. Mungkin boleh ini ya, baterainya mungkin nih. Terima kasih. Cek, ya 1, 2, 3, luar biasa. Terima kasih Pastor. Ya. Begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengiring Tuhan adalah sesuatu hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita pasti melihat perkara-perkara yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah siapkan, yaitu perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan lemah, jangan cepat putus asa. Karena penyertaannya itu dijanjikan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Luar biasa. Tentunya kita mengamininya karena Dia Allah yang dahsyat. Nah, saya diberikan tema, silahkan. Konsistensi akan melahirkan penuaian. Tentunya ini sudah menjadi perenungan bagi gereja Tuhan, terkhususnya di Semarang Barat. Di tempat ini mengambil tema ini, konsistensi akan melahirkan penuaian. Kalau dibalik Bapak Ibu, penuaian akan terjadi kalau ada konsistensi. Ada amin? Jadi Bapak Ibu jangan berharap di sini akan terjadi penuaian ataupun boleh dikatakan banjir penuaian kalau kita tidak mengerjakannya secara konsisten. Betul? Ada amin? Jadi supaya penuaian terjadi itu benar-benar harus ada konsistensi di dalam kegerakan gereja di tempat ini. Jangan berharap ada penuaian, jangan berharap tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa kalau tidak dimulai dari setiap kita. Tidak hanya yang mengerjakannya Pak Edi, Pak Didi, Pak Mas'ad, Pak Hirman. Semuanya harus mendukung, semuanya harus
konsisten. Kalau tidak konsisten jangan berharap Bapak Ibu. Jangan berharap ada penuaian yang besar. Mungkin Tuhan kirimkan. Kalau Tuhan kirimkan pun, kalau kita tidak konsisten mengerjakannya, tentunya juga tidak akan bertahan di tempat ini. Amin. Jangan tegang Bapak Ibu. Ya, ketawa dulu, luar biasa. Berikan senyummu, firman Tuhan itu luar biasa nikmat. Jadi jangan begitu berpikir tegang. Wah, berarti aku harus konsisten, aku harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh sembarangan lagi, tidak boleh cepat putus asa, dikit-dikit merasa, wah sudah mentok, sepertinya sudah tidak bisa lagi, sudah berusaha dengan, wah luar biasa. Walaupun saya lihat di sini tadi luar biasa, WL, singer pemain musiknya, wah kalau dibandingkan dengan Kelipang mungkin belum apa-apanya di Kelipang, tetapi luar biasa di Kelipang juga. Saya melihat sudah mulai ada pertumbuhan yang besar di musik, tapi di sini luar biasa, harus lebih semangat lagi. Kalau musiknya, WL-nya, singernya sudah luar biasa, itu akan membangun semangat kita untuk lebih konsisten lagi melayani Tuhan. Amin. Jadi penuaian terjadi kalau ada konsistensi di dalam setiap agenda kegerakan gereja di tempat ini. Dan saya rindu juga benar-benar ini terjadi atas gereja Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, tapi di seluruh gereja-gereja di bangsa ini. Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 9, boleh dibuka selanjutnya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini tapi kadang. Cek 1, 2, 3. Wah, yes. Puji Tuhan, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Yes, luar biasa. Ya. Konsistensi adalah tetap setia melakukan kebaikan secara terus-menerus tanpa menyerah. Walaupun belum melihat hasilnya. Nah ini. Walaupun kita belum melihat hasilnya, tetap lakukan pekerjaan yang sudah diserahkan kepada setiap kita di dalam setiap pelayanan kita. Memang kadang-kadang memang ada sesuatu hal yang membuat kita putus asa. Di Kelipang kan ada beberapa komsel-komsel, kalau boleh dibilang itu lebih dari 5, ada 7 komsel. Nah, hampir setiap minggu itu saya hadir di minimal 2 komsel, karena komselnya kan hari Rabu dan Kamis, dan pengerjanya belum banyak. Lah kalau tidak ada konsistensi di dalam pengerja, bukan hanya saya, semuanya, komsel itu tidak akan bisa bertumbuh. Dan tujuan komsel itu supaya bisa memberkati orang sekelilingnya. Coba kalau di antara kami salah satunya ogah-ogahan, enggak kan sudah seminggu sekali sudah cukup saja. Kalau pilih sebulan sekali saja gitu, enggak. Dibangunlah konsisten untuk apa? Untuk bisa membentuk suatu komsel yang solid. Kalau tidak ada konsistensi, jangan berharap sesuatu hal terjadi di sana. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semakin kesini semakin bertumbuh. Ada satu komsel yang kemarin terakhir itu sampai
sekali komsel ada 22 jiwa. Nah, 22 jiwa Bapak Ibu. 2 komsel itu pernah lebih dari 50. Terus ketua komselnya siap-siap, Pak, kita sudah siap Pak kalau mau bikin satelit baru ini kayaknya gitu. Karena apa? Dari 2 komsel ini aja sudah bisa membelah. Dari 2 komsel ini saja bisa mengembang. Yaitu mereka tidak pernah putus asa. Kadang-kadang pertama-tama kita bentuk komsel itu kadang-kadang apa Bapak Ibu? Yang hadir cuman 2 orang. Pertama kali saya pernah bikin satu komsel di Kelipang itu, saya dan istri. Itu bentuk satu komsel yang bawa tikar saya, yang nyiapkan snacknya saya, yang pertama kali datang saya, yang ditempati belum ada di rumah, itu terus kami bangun setiap 2 minggu sekali, terus kami bangun 2 minggu sekali. Akhirnya yang punya rumah terus rindu untuk membangun juga, anak-anaknya ikut, terus tetangganya kita ajak, siapa tetangga ini yang percaya Tuhan dan belum bergereja diajak. Nah, sampai sekarang bisa terbangun, bahkan siap untuk membelah menjadi 2 lagi. Karena apa? Karena ada konsisten di dalam kita semua. Bukan hanya saya, tetapi juga ketua komselnya juga harus mengerjakannya, anggotanya juga harus ikut mengerjakannya. Itu. Walaupun kadang-kadang kita kan waktu membuat itu belum melihat nanti ini berhasil apa tidak. Nanti ini berhasil apa tidak. Tapi saat kita percaya dan kita mengerjakannya, Tuhanlah yang memberikan penuaian itu. Jadi nasihat ini yang diberikan kepada Cek. apa semuanya taruh sini. Luar biasa, terima kasih. Next, selanjutnya, sebelumnya, oh ya ini dulu ya. Atau boleh sebelumnya, yang ada gambar petaninya. Nah, petani tidak berhenti menanam, menyiram, menjaga tanaman hanya karena belum melihat penuaian. Sama seperti seorang petani Bapak Ibu. Kalau seorang petani, dia hanya berhenti di fase menanam saja, tidak akan mungkin menghasilkan tuaian yang baik. Dia harus menyirami, dia harus mengerjakannya, menjaganya. Supaya apa? Supaya mendapatkan hasil tuaian yang berlimpah. Supaya mendapatkan hasil tuaian yang baik. Kalau berhenti di tengah-tengah, wah sepertinya ini cari airnya susah. Putus asa, wis ben lah, pokoknya biar mengalir saja. Kalaupun hidup, ya puji Tuhan. Kalau enggak hidup, ya memang keadaannya lagi susah. Susah cari air, tidak mengusahakannya. Akhirnya apa? Akhirnya pun juga tidak akan menuai. Benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wah, tiba ada gangguan dari burung-burung. Saya waktu kecil Bapak Ibu saya orang desa Bapak Ibu, jadi kecilnya cari rumput dan jaga sawah. Dan itu sangat mengasihkan, sangat menyenangkan. Menyenangkannya pada saat apa Bapak Ibu? Dapat kiriman makanan, ya. Rasanya senang, temennya banyak. Begitu dijaga, supaya apa? Supaya aman, supaya tidak dimakan oleh burung. Begitu melihat dimakan sedikit, biasanya orang akan merasa eman-eman banget. Makanya terus konsisten dijaga setiap hari. Berangkat jam 5, nanti gantian adik saya pulang, nanti saya pulang sekolah, gantian lagi sampai sore, sampai burung itu tidak ada. Pergi ke tempatnya. Bahkan saya pernah curang juga karena belum mengerti yang benar bagaimana Bapak Ibu ya. Wis burung itu makan di tempat lain enggak apa-apa, yang penting tidak makan di lahan kita gitu. Bahkan ada kepuasan kalau tempat yang lain itu habis,
tempat kita. Enggak, itu ya karena masih kecil ya enggak ngerti. Pokoknya jangan di tempat kita. Rasain, punyamu salah enggak mbok jaga begitu. Harus ada konsisten seperti seorang petani ini. Begitu juga dengan gereja Tuhan. Mungkin kita sudah buat program-program yang sudah ada, kerjakan dengan konsisten. Jangan putus asa, jangan cepat lelah. Ini artinya jangan kehilangan semangat, jangan menyerah, jangan putus asa. Seringkali orang berhenti karena apa Bapak Ibu? Ya karena kalau kita belum melihat hasilnya karena apa? Doa terasa tidak dijawab. Ini. Kadang kita putus asa, kita hampir menyerah karena apa? Karena doa kita merasa tidak ada jawaban. Belum ada jawaban. Sudah berdoa, doa puasa, doa pagi. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu tidak bolong. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, saya besok mau lihat ya dari Gatsu yang ikut doa pagi. Yang ikut doa pagi, saya mau lihat tadi ada yang berkata amin ya. Doa terasa tidak dijawab. Kadang kita sudah merasa berdoa dengan bersungguh-sungguh, tetapi belum ada jawaban. Sepertinya masih jauh. Kadang kita merasa putus asa, di mana Tuhan? Katanya aku ini anakmu Tuhan. Apa aku ini anak temuan Tuhan? Kok aku dibedakan Tuhan? Orang-orang di sekitar saya Tuhan, mereka enak sekali Tuhan. Sepertinya diberkati dengan sungguh-sungguh. Lah ini aku sudah berusaha, sudah berdoa, tetapi belum ada jawaban. Itu. Kadang kita merasa putus asa. Kalau kita merasa putus asa ya jangan berharap. Maka janganlah kita jemu-jemu. Jangan berhenti artinya. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan lelah. Sampai engkau menemukan apa yang engkau rindukan terjadi. Istri saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu orang yang gemar sekali doa puasa. Saya doanya, dia puasanya juga. Dia berdoa dan puasa, kalau belum mendapatkan jawaban Tuhan belum berhenti. Masih puasa mah? Masih, karena apa? Belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bisa seminggu, 2 minggu, bahkan pernah lebih dari 2 minggu. Masih puasa, masih, karena belum mendapatkan jawaban. Jawabannya begitu. Kadang dia uring-uringan dengan Tuhan. Lagi jalan, lagi apa gitu. Uring-uringan kayak ngomong sama Tuhan. Itu kebiasaannya. Kebiasaannya. Tetapi begitu mendapatkan jawaban, oh ternyata sepele seperti ini toh Tuhan. Gitu. Sampai mendapatkan jawaban. Kadang pelayanan kita tidak dihargai, itu kadang membuat kita juga putus asa. Merasa lelah. Sudah seminggu 2 kali komsel, terus latihan WL, ngisi youth, ya Pak Edi ya. Terus isi apa lagi? Belum PA, hampir setiap hari isinya apa? Untuk gereja. Tetapi tidak ada penghargaan. Nah gitu kadang-kadang iblis memakai itu untuk apa? Untuk kita menjadi lemah. Mudah sekali iblis itu menggoncang, membuat kita mencari titik-titik tertentu di dalam hidup kita. Saya pernah mengalaminya Bapak Ibu. Selagi saya punya masalah berat, kami tetap konsisten, tetap dalam konsisten melayani Tuhan. Apapun yang diserahkan kepada kami, kami kerjakan dengan baik. Sampai kepada titik itu di mana Tuhan, aku sudah memberikan hidupku melayani dengan sungguh-sungguh. Semuanya istilahnya itu hampir semua waktu dikerjakan untuk pelayanan.
Saya mungkin ada beberapa di sini sama dengan profesi saya, yaitu apa? Saya nge-grab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan nge-grab itu butuh waktu. Kalau kita kehilangan waktu sama dengan kita kehilangan momen. Ya. Sedangkan kalau siang, saya harus ngantar jemput anak sekolah. Sudah antar jemput anak sekolah itu waktunya sudah tersita banyak. Bisanya saya kerja malam. Malam pun setelah komsel, setelah PA. Itu. Jadi setelah jam 10 saya baru berangkat. Sampai kadang-kadang doa pagi pun di mobil. Karena apa? Ya karena itu yang hanya bisa saya kerjakan. Tetapi saya tidak meninggalkan apa yang menjadi tugas saya di pelayanan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Sampai sekarang Tuhan penuhkan apa yang saya butuhkan. Kalau dihitung-hitung di sini ada Bu Guru ya. Berapa SPP, berapa bensin yang harus dikeluarkan. Tetapi Tuhan pelihara sampai saat ini. Karena apa? Konsistensi mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Rasanya mustahil Bapak Ibu kalau dihitung dengan matematika pendapatan driver Grab itu berapa. Tapi sampai sekarang Tuhan cukupkan. Tetap kerjakan, jangan menjadi lelah. Walaupun kadang-kadang orang di atasanmu tidak menganggap, wah ya memang itu bagianmu. Bagianmu memang melayani, kamu kan mau melayani. Kayak seperti tidak dianggap, tetap terus kerjakan. Jangan berhenti, karena Tuhan sudah sediakan mahkota tadi, mahkota kehidupan. Usaha terlihat sia-sia. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kadang kita mengandalkan diri kita. Sepertinya kita bisa mengerjakan semuanya. Kita sudah mengerjakan semuanya, tapi tidak ada hasilnya. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Beberapa waktu yang lalu, dulu ini bangunan ini yang mengerjakan juga tukang-tukang saya, bukan saya ya. Tukang-tukang saya. Terus saya mengerjakan bangunan di tempat lain. Sudah dikerjakan, orangnya sudah minta cepat, sudah selesai. Kadang sia-sia karena tidak ada penghargaan tadi. Kok begini, kurang begini. Kadang memang begitu Bapak Ibu. Orang minta cepat pasti juga ada plus minusnya. Bangunan bisa cepat selesai, bisa, tetapi ada minusnya juga. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Ya. Belum waktunya dicat, sudah harus dicat. Itu juga nanti bisa menimbulkan rembesan-rembesan. Itu. Semuanya ada aturannya sebenarnya. Tetapi kan kita memenuhi permintaan owner. Kalau ownernya minta harus cepat selesai. Ya, pernah saya buat di kos-kosan itu 4 lantai minta 8 bulan Bapak Ibu. Yang seharusnya 2 tahun. Pekerjaan 2 tahun dikerjakan 8 bulan. Bisa. Tetapi ya itu kayak kita makan Indomie. Iya. Indomie itu kan cepat. Disajikan cepat, makannya juga cepat, tapi laparnya juga cepat. Makan sekarang sampai luar hajing sudah lapar lagi. Itu. Kita membangun juga demikian. Bisa cepat, bisa. Kerahkan banyak orang, tetapi mungkin belum waktunya plester, kita sudah plester. Belum waktunya aci, kita sudah aci. Umur dak belum cukup umur, kita sudah kasih keramik. Dan hasilnya apa? Hasilnya pasti nanti akan ada sesuatu di belakangnya. Bisa bocor, bisa apa. Gitu Bapak Ibu. Itu. Sepertinya sia-sia, sudah dikerjakan, tidak ada penghargaan. Itu membuat kita menyerah. Ya wis lah. Lain kali jangan berharap. Panggil aku lagi. Biasanya. Kalau kita sudah berpikir begitu, ya usaha kita tidak akan maju. Justru dari hal-hal yang demikian itu memacu semangat kita. Kita harus berubah. Berarti nanti harus begini, berarti nanti harus begini.
Kemudian yang kedua, penjelasan dari Galatia. Yang pertama jangan jemu-jemu. Kalau kita lihat ayat tadi, yang kedua adalah supaya kita tetap memelihara konsistensi, kita harus berbuat baik tadi. Adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan dan berdampak bagi orang lain. Berbuat baik meliputi hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, yaitu melayani, mengasihi, dan memberi. Berbuat baiklah kepada semua orang kalau ingin mendapatkan tuaian. Jangan berharap ada tuaian kalau kita tidak peduli sama sekeliling kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendengar kemarin di sini ada beberapa program yang bisa mengundang warga-warga di tempat ini. Ya, ada pengobatan gratis. Nanti ada sunatan massal, Bapak Ibu. Semoga ya, kalau biayanya ada, tapi Tuhan cukupkan. Itu. Kita harus bisa berbuat baik, mengasihi, melayani orang-orang yang membutuhkan. Di luar sana banyak sekali Bapak Ibu yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan merasa lemah. Aku kan belum punya, belum kaya. Tuhan yang mencukupkan. Janji Tuhan kan aku menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Kalau kita sudah bergerak, Tuhan yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Iya, Pak Edi di tempat ini Tuhan cukupkan, luar biasa. Ya, tiba-tiba dibuatkan gedung. Ya. Kalau bukan tangan Tuhan yang mengerjakannya, siapa Bapak Ibu? Saya juga ini mau membuat di mana Pucang Gading masih bingung-bingung mencari-cari tempat. Tapi percaya saya sama Tuhan. Bahkan pada saat didoakan, saya melihat waktu itu ada doa misi Bapak Ibu. Itu ada penglihatan Tuhan menampakkan sebuah tempat di tengah sawah gitu ya. Kami cari-cari tempat itu dapat-dapatnya itu di tengah-tengah sawah terus Bapak Ibu. Terus saya bilang sama istri, "Mah, kok hampir seperti yang ditaruh di waktu saat didoakan. Bukan di tempat yang rame, di tengah kota gitu enggak, di tengah-tengah sawah." Nah, terus maksud Tuhan ini apa? Nah, terus di situ ada gambaran orang datang berbondong-bondong ke situ. Gitu. Ya, orang-orang sekeliling saya bertanya-tanya, kenapa di tempat-tempat seperti itu, di Pucang Gading, di Meranggen kan tandus. Di sana susah juga. Izinnya susah, apa-apanya susah. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan baik, Tuhan pasti yang akan menyertai kita. Sudah mendapatkan tanahnya, tapi di tengah sawah kita baru mencari di tempat yang lain lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena belum bisa dilewati mobil. Kita mencari tempat yang bisa dilewati mobil. Doakan Bapak Ibu ya, supaya kami tetap kuat, tetap bertahan, tidak putus asa mendengarkan perkataan kanan kiri. Tetap berbuat baik. Itu adalah kunci supaya penuaian terjadi di tempat ini. Jangan genggam tanganmu Bapak Ibu, tetapi bukalah untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Kemudian pada waktunya. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang kalau mendengar pada waktunya kita pengennya waktu kita sendiri. Ini menunjuk kepada waktu Tuhan. Bukan waktu manusia. Manusia inginnya cepat diberkati, cepat melihat hasilnya. Namun Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan. Ya. Sama seperti orang petani tadi Bapak Ibu. Ada waktu menabur, ada waktu menyiram, ada waktu menuai. Nah ini prinsipnya seperti prinsip menabur. Jangan istilahnya itu terus-menerus terpaku kepada waktu kita. Kadang kita menginginkan tadi serba cepat. Pengennya cepat Tuhan. Pengennya masalahku cepat selesai. Tapi Tuhan ingin sebenarnya menguji kita untuk kita tahan. Apakah kita sanggup? Atau kita putus asa. Nah,
Kalau kita sudah di tingkat putus asa ya tidak akan terjadi apa-apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nih. Waktu Tuhan yang terbaik. Kan ada lagunya, waktu Tuhan itu yang terbaik. Walau kadang, sudah Bapak Ibu. Waktu Tuhan itu indah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kadang kita merasa tidak sabar. Kita terus menunggu-nunggu kapan waktunya Tuhan. Dia sudah punya Alphard, aku masih pakai Almas. Alves. Ya. Pengennya cepat Tuhan. Pengennya itu langsung dapat. Padahal Tuhan sudah sediakan yang terbaik sebenarnya. Saat kami didoakan untuk mencari tempat, saya dan istri terus berkeliling. Tapi kami diam-diam saja. Pokoknya kita usaha. Tiba-tiba, Pak Oscar tiba-tiba, ayo kapan bergerak? Ternyata sudah waktunya ini. Gitu. Pikiran kita sudah hampir putus asa Bapak Ibu. Kok dari pemimpin enggak ada omongan lagi ya? Sudah 1 tahun lebih, tapi kok enggak ada lagi, katanya mau buka. Padahal kita sudah semangat, jemaat sudah menunggu, tapi belum ada. Tapi terus kita kerjakan. Tiba-tiba Pak Oscar, ayo cepat bikin grup, bikin ini supaya cepat realisasi. Nah, ini ternyata mungkin waktu Tuhan ini yang terbaik lah. Kalau kita buru-buru dari dulu mungkin berbeda hasilnya. Jadi percaya waktu Tuhan yang terbaik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Next, selanjutnya. Kita akan menuai. Nah, kalau kita pelajari dari Galatia tadi ada kata kita akan menuai. Ini adalah janji Tuhan. Prinsip kerajaan Allah, apa yang ditabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai berkat Tuhan. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Kan ada firman-Nya begitu. Jadi jangan berharap kita menuai kalau kita tidak menabur. Seorang petani tidak akan menuai kalau dia tidak menaburkan benihnya. Yang tahu kita Bapak Ibu, sudahkah kita menabur? Sudahkah kita berbuat baik kepada sekeliling kita? Sudahkah kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita? Masihkah kita mengasihi diri kita sendiri? Untuk wajah masih kurang. Kalau diukur kurang, semuanya kurang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya. Walaupun hasilnya besar pun biasanya tetap kurang. Gaji 1 bulan 15 juta tetap kurang kalau kita tidak bijaksana. Karena apa? Ukurannya tadi cukup, harus begini, harus begitu. Mungkin gaji 5 juta cukup. Cukup dengan apa yang ada. Itu. Terus jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Ini adalah syarat penuaian. Banyak orang menabur tetapi tidak semua menuai karena mereka berhenti di tengah jalan. Masalah terbesar bukan kurang kemampuan atau kurang kesempatan, tetapi kurang ketekunan. Nah ini, kadang kita tidak tekun mengerjakan apa yang kita kerjakan. Akhirnya apa? Menjadi lemah. Tidak percaya diri. Kurang begini, kurang begitu. Tidak semangat karena apa? Melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak tekun mengerjakannya. Kalaupun itu kecil, kalau kita kerjakan dengan tekun pasti akan menghasilkan sesuatu hal yang berdampak bagi banyak orang.
Ada jemaat di Kelipang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bisanya hanya berdoa. Dia hanya bisa berdoa. Hanya berdoa. Tetapi dia tekun. Hampir setiap doa pagi ada. Hampir setiap pagi dia ada di dalam doa pagi. Dulu Bapak Ibu waktu dia susah, sampai ikut bekerja dengan saya. Ikut bekerja dengan saya itu pun hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian dia membuka usaha baru. Dia izin, dia kerjakan dengan tekun. Setiap pagi pertama tidak untung, tetap bertahan. Piye? Ya beginilah Pak, namanya usaha baru. Tetapi tetap dikerjakan. Sampai sekarang dagangannya sudah istilahnya itu banyak. Bahkan bisa beli rumah, bisa beli 2 mobil. Hanya beberapa tahun, cepat sekali. Karena apa? Tekun mengerjakannya. Coba kalau dia sudah lemah dari awal, waktu dia jualan tengklenek itu loh Bapak Ibu, makanan-makanan kecil snack itu. Pertamanya dia hanya bawa 1 meja kecil, terus kalau dia pulang dia masih bekerja itu. Kadang dia bolos kerja, tetapi dia tekun mengerjakan itu. Terus dia pulang dari itu kenapa dibawa? Enggak laku. Ya rugi, enggak apa-apa. Besok lagi, bawa lagi, terbuang lagi. Besok lagi sampai beberapa bulan lah begitu. Tetapi karena itu terus dibagi-bagi kan, kalau enggak habis dibagi-bagi. Kadang dibuat komsel, kadang dibuat apa begitu. Ya enggak apa-apa begitu. Terus sekarang karena tekun mengerjakannya dia sekarang sudah, kalau saya datang sudah mungkin sudah enggak bisa ngitung lagi dagangannya seberapa itu. Sampai suaminya ngikut membantu, keponakan-keponakan ikut membantu, intinya ikut membantu semuanya. Sampai semuanya, yang dulunya suaminya pekerjaannya kayak saya, konstruksi, bangun-bangun, ditinggalkan pekerjaannya itu. Hanya apa? Mengerjakan itu, tengklenik Bapak Ibu. Kalau dikerjakan dengan tekun kan itu sebenarnya sepele. Suatu hal yang boleh dibilang kecil. Paling berapa sih untungnya satu untungnya kadang ya 100, 200, ada yang bisa 500. Tapi kalau kita ngambil untung gede kan nggak laku. Gitu. Tapi dia tekun mengerjakannya. Sekarang dia bebas dari hutang, bahkan bebas dari semuanya. Terus ada gereja butuh apa? Dibelikan. Butuh kursi, dibelikan kursi banyak. AC dibelikan. Gitu. Karena apa? Merasa diberkati, sudah menuai dari hasil ketekunannya. Dia tidak putus asa pada saat situasi tidak mendukung, tidak menjadi lemah tadi. Terus sebentar lagi, next. Jadi ada 3 hal yang kita peroleh dari kita konsisten. Yang pertama, konsistensi mengalahkan semangat sesaat. Banyak orang memulai dengan semangat besar tetapi berhenti di tengah jalan. Nah ini namanya kalau orang bilang semangat kerupuk ya Bapak Ibu ya. Kerupuk itu kan awalnya keras, membara, tetapi lama-lama melempem. Nah jadi mari kita terus semangat, jangan semangat sesaat. Wes luar biasa kita bikin acara ini, kita bikin komsel di sana, membara. Begitu tadi yang datang hanya 2-3 orang, wes ngene wae digawe sebulan sekali ya. Habis itu 2 bulan sekali, habis itu sama sekali. Jangan semangat sesaat Bapak Ibu. Tuhan tidak mencari orang yang hanya bersemangat, tetapi orang yang setia sampai akhir. Kerjakan sampai melihat tuaian, kerjakan sampai melihat hasilnya. Apapun yang kita dipercayakan Tuhan, kerjakan sampai melihat hasilnya. Itu. Konsistensi membangun karakter. Meskipun lelah, belum tentu kelihatan hasilnya, kita tetap setia mengerjakannya. Ini membangun karakter disiplin kita. Nah ini yang menjadi masalah bagi orang-orang tua sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana membangun karakter anak kita memiliki karakter yang baik itu kadang menjadi masalah di dalam hidup kita kalau tidak dibangun dari awal. Tidak dibangun dari sejak
kecil. Ini. Saya kalau melihat anak saya sudah kelas 2 SMA itu tetapi melihat lantai kotor enggak ngerti nyapu. Melihat sesuatu yang di sekelilingnya sepertinya tidak seperti waktu saya dulu gitu. Saya dulu makan harus cuci piring sendiri. Baju mulai SMP harus cuci sendiri. Waktu SMP itu mau berangkat sekolah itu semuanya sudah sendiri. Kalau sekarang SMP masih mamahnya yang bahkan PR-nya masih yang ngerjakan mamahnya. Itu. Saya SMP sudah ke sawah Bapak Ibu. Ke SMP sudah harus nyari rumput, pulang sekolah harus menyiapkan rumput buat ternak. Itu. Adik-adik saya enggak, karena saya yang minta sendiri. Jadi harus dibangun dari situ. Ayah saya mendidik disiplin yang luar biasa. Kalau sudah melihat ayah saya gembala juga Bapak Ibu. Melihat matanya sudah bunder itu, sudah takutnya minta ampun. Begitu kita main, pulang telat gitu kan, lewat belakang rumah, enggak berani lewat depan rumah. Tahu-tahu sudah masuk kamar, sudah pura-pura tidur. Karena apa? Takut. Tetapi mulai dari situ dibangun karakter kita. Tidak menjadi lemah tadi. Menjadi kuat saat sekarang. Pertama kali saya sudah kerja di Jakarta, apapun dikerjakan. Apapun dikerjakan Bapak Ibu. Pertama kali di Jakarta saya bekerja menjadi sales. Itu gajinya enggak seberapa. Tahun 96 itu cuman gajinya berapa ya? Masih 200-an kalau enggak salah. Itu masih sedikit. Jadi untuk ongkos saya dari Kebon Jeruk ke Glodok itu enggak cukup begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi karena karakter sudah digembleng dari awal, saya sampai Glodok itu kalau istirahat langsung ke toko mainnya. Ke toko orang-orang, lihat ada orang-orang yang mungkin beli TV, mungkin beli apa, itu saya bawakan ke mobilnya. Itu. Supaya apa? Supaya bisa menutupi kebutuhan tadi. Nah, itu dibangun dari kecil. Itu dibangun dari kecil, dari itu. Kebiasaan disiplin. Ayah saya membangun kami disiplin. Jadi saat sudah keluar, sudah terbangun. Kadang-kadang kalau sampai gereja terlambat itu perasaannya enggak enak. Itu. Tapi kalau sekarang banyak yang tidak enak kalau tidak terlambat. Tapi di sini enggak ada. Tapi lebih awal saya tadi kayaknya. Karena apa? Rasanya kalau terlambat tidak enak, sudah dibangun dari kecil. Bekerja juga demikian. Tukang-tukang belum datang, saya sudah datang. Pengennya ya pokoknya langsung sat-set gitu. Karena sudah dibangun dari kecil. Nah sekarang kadang kesulitan kita sebagai orang tua zaman sekarang dengan teknologi yang semakin maju itu membuat kita susah untuk membangun, mendidik anak kita supaya terbangun karakter yang baik tadi. Itu. Saya bilang sama Abi itu, saya tidak melarang kamu itu main game. Tetapi saat game itu sudah mengikat kamu harus hapus dari HP-mu. Karena hanya dengan satu cara saja kamu bisa lepas. Yaitu dihapus itu, jangan download lagi. Nanti dihapus di depan papa, download lagi sama wae. Kan seperti Yusuf. Yusuf bisa lepas dari tante Potifar kan harus lari. Begitu juga dengan saat kita mendidik anak-anak kita demikian. Tidak melarang, papa juga kadang main game. Kalau papa main game, gamenya apa? Apa itu yang Tetris gitu. yang penting ringan-ringan itu ya. Itu. Jadi mulai didik anak-anak kita supaya terbangun karakter, supaya nanti bisa waktunya menuai.
konsistensi membawa penuaian. Tidak ada benih yang ditanam dengan setia yang tidak akan menghasilkan jika kita konsisten mengerjakannya, maka penuaian pasti akan datang. Kalau kita mengerjakan apa yang sudah percayakan Tuhan di dalam hidup kita, pasti penuaian itu akan kita alami. Gereja Tuhan di tempat ini pasti akan mengalami penuaian kalau kita mengerjakan apa yang kita kerjakan dengan konsisten, latihan tepat waktu. Ya, latihan tepat waktu. Ada komsel di sini. Komsel juga tepat waktu. Jangan cari-cari alasan. Hujan, wah hujan Pak Edi, kita libur dulu. Nah itu celah-celah seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita dengan konsisten supaya kita mengalami penuaian. Selanjutnya, satu lagi. Galatia 6 ayat 9 mengingatkan kita bahwa rahasia penuaian adalah konsisten mengerjakannya. Jadi tetaplah berbuat baik walaupun apapun keadaan kita. Mungkin tidak mendukung tadi, mungkin kita merasa putus asa, tetapi kerjakan dengan konsisten sampai kita melihat tuaian itu di depan kita. Amin Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan sebuah istilahnya itu kesaksian. Kesaksian ini boleh terjadi di Komsel juga. Ada sebuah keluarga Bapak Ibu yang saya melihat dia itu satu keluarga yang kuat. Konsistensinya luar biasa. Dia tidak mudah menjadi lemah. Tetap setia. Itu. Walaupun suaminya itu gajinya UMR, Bapak Ibu. Gaji UMR, anaknya 3. Tapi mereka luar biasa mengelola keuangannya. Saya tanya sama istrinya, bagaimana mengelola ininya, padahal kan UMR. Pokoknya Pak, yang pertama kami beli saat gajian adalah beras dulu. Cukup untuk 1 bulan setelah perpuluhan. Beras dulu cukup untuk 1 bulan. Main lauk apa, pikir nanti. Pokoknya beras dulu cukup untuk 1 bulan. Begitu. Tapi apakah mereka kehilangan perbuatan baik? Tidak. Saat ada orang membutuhkan, pernah dia cerita, ketemu orang di tengah jalan, bensinnya motornya itu sudah mau habis. Tetapi ada orang kehabisan bensin. Tuhan katanya berkata, tulungono. Dia merelakan apa yang seharusnya dia beli buat motornya, dikasih kepada orang itu. Tapi begitu dia kasih, enggak berapa lama diganti Tuhan. Gitu. Ada orang yang memberi juga. Gitu. Kalau kita bayangkan dengan gaji UMR, bisa menghidupi satu keluarga itu zaman sekarang, pasti ngiritnya sudah luar biasa. 3-tiganya sekolah, Bapak Ibu. Walaupun sekolah negeri, tapi tetap juga dia harus ada pengeluaran juga. Apakah dia tidak ikut Komsel? Ikut Bapak Ibu. Karena dia rajin, akhirnya dia diangkat menjadi ketua Komselnya. Tidak pernah bolong, hujan tetap Komsel, anaknya diajak semuanya. Itu. Anaknya selalu diajak. Tetap mengerjakannya. Terus saya kan juga masuk di grup Komselnya dia juga. Karena semua grup Komsel saya ada di situ. Dia rajin aba juga. Terus melaporkan, setiap hari melaporkan. Kadang kalau dia melaporkan saya kasih semangat. Terus kadang saya kasih penjelasan ayat ini apa gitu dia. Itu. Konsisten dia. Tetap mengerjakannya apapun yang terjadi. Bahkan waktu kemarin diumumkan Komsel libur ya, tetap ada Komsel. Sampai, wah ini luar biasa keluarga ini membangun. Jadi Komselnya itu hidup. Komselnya hidup, terus dan akhirnya ya tadi, yang seberapa menjadi banyak, bahkan sampai 22 tadi. Pernah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena waktu Komsel bukan hanya orang tuanya saja, anak-anak mereka pun mereka ajak. Itu. Besok tes
Besok apa kadang kan kalau kita ada apa-apa, besok anakku tes aku ramal komsel. Enggak Bapak Ibu, tetap mereka komsel. Nah, suatu kali Bapak Ibu dia memiliki masalah, suami ini. Dia apa ya istilahnya itu melakukan kesalahan di pekerjaannya. Dia melakukan kesalahan di pekerjaannya, dia harus menyiapkan suatu barang itu harus dipotong, itu dia salah potong. Yang seharusnya misalnya jumlahnya 10, dia potong 3 kali lipatnya. Jadi orang pesan itu hanya sebagian, tapi dia kadung motong semuanya. Dia bingung Bapak Ibu. Gimana ini Tuhan? Gimana ini Tuhan? Kalau harus ganti, wis ora gajian. Dia bilang gitu. Cuman dia datang pada Tuhan, sudah terserah Tuhan lah. Apapun yang Tuhan izinkan pasti Tuhan akan tolong. Dia terus berdoa kepada Tuhan, gimana Tuhan caranya? Pokoknya terserah Tuhan. Aku sudah enggak bisa apa-apa Tuhan. Yang penting aku sudah bilang sama bos. Terserah, mau dipotong mau terserah. Cuman aku berdoa Tuhan supaya orang yang beli itu membeli lagi. Gitu. Dia terus berdoa. Kalau bisa buat keajaiban Tuhan, orang yang beli ini beli lagi Tuhan. Orang yang beli lagi Tuhan, terus berdoa. 1 minggu belum ada hasilnya sampai dia pulang itu dia enggak berani ngomong sama istrinya karena istrinya sedang mengandung. Nah, nanti kalau istriku dengar nanti terjadi sesuatu gimana, ikut mikir. Bahkan nanti untuk lahiran aja belum ngerti bagaimana. Nah ini harus mengganti sebagian luar biasa ini. Saya tanya berapa Pak? Ya di atas 15 gitu. Wah kalau di atas 15 nanti potongannya gimana. Tapi tetap dia berdoa, enggak ngomong sampai beberapa minggu itu. Enggak berani ngomong sama istrinya. Tapi dia terus berdoa pada Tuhan supaya orang ini beli lagi. Nah suatu kali waktu bosnya itu keluar dari kantornya, ketemu sama dia. Dia kaget. Waktu dia istilahnya dia kan membantu bosnya kadang-kadang ngatur mobilnya keluar gitu ya, dipanggil sama bosnya. Kaget dikiranya mau diberi sanksi. Sudah tahu membuat kesalahan? Sudah Pak. Terus gimana? Tapi jangan khawatir. Orang yang pesan lagi. Jadi semuanya terpakai. Wah dia langsung berani ngomong sama istrinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Disitulah dia berani bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Saat dia mengerjakan, dia terus berdoa, tidak berhenti sampai melihat hasilnya. Pada saat komsel dia ceritakan itu, wah itu menjadi berkat bagi yang lain. Ini loh, kerjakan. Jangan putus asa. Tuhan pasti akan mengerjakannya kalau kita mengerjakannya dengan benar-benar tidak putus asa. Begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini kita terus kuat, tidak menjadi lemah, memiliki konsisten di dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita melihat penuaian di gereja Tuhan. Amin. Amin. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Kita nyanyikan lagu ini lagi ya. Dari awal, ya. Kira lama sih, kira para lama sih, kira patakara lama sih, kira matakara. Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dari awal, mari kita nyanyikan lagu ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, Ku saksikan kemuliaan-Mu. dinyatakan berapapun harga Yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes Tuhan, benar Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar tentang konsisten Tuhan di dalam mengiring Engkau Tuhan. Biarkan kami terus tetap setia Tuhan untuk mengerjakan apa yang sudah Engkau tetapkan di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kami Tuhan, biar kami mengerjakan dengan setia, memiliki konsistensi yang benar, sehingga kami boleh melihat penuaian seperti yang sudah Engkau janjikan, bahwa penuaian itu akan terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kalau saat ini Tuhan ada jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami permasalahan hidup, biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan, meneguhkan, tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, bahkan memiliki iman, memiliki pengharapan yang teguh di hadapan-Mu Tuhan, bahwa di dalam Engkau Tuhan pasti ada jawaban, ada waktu yang Tuhan sudah sediakan untuk kami mengalami mukjizat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, izinkan kami terus Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan, melakukan perbuatan baik kepada orang di sekeliling kami Tuhan, mengerjakannya tidak jemu-jemu Tuhan, sama seperti seorang petani Tuhan. Saat kami mengerjakannya dengan segenap hati kami Tuhan, dengan tekun Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyediakan penuaian itu terjadi atas hidup kami,
atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atas gerejamu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan, sungguh benar-benar Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami pagi hari ini. Melayani. Hidup yang Kau anugerahkan atas kami Yesus Tuhan. Sebab janji-Mu Tuhan yang jadi kekuatan kami Tuhan. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesejukan firman yang boleh anugerahkan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatannya daripadamu Tuhan, untuk tetap mengerjakan firman-Mu dengan konsisten Tuhan Yesus. Di tengah segala tantangan yang ada Tuhan, bahwa kami untuk tetap setia Tuhan Yesus. Bahwa kami Tuhan untuk tetap peka dengan kerinduan-Mu Tuhan Yesus. Dengan apa yang harus kami kerjakan dengan setia Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memberikan penghiburan, kekuatan. Sebab Kau menara kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau kerjakan perbuatan baik. Kami tahu Tuhan Yesus pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu Tuhan Yesus. Ada tuayan-tuayan Bapa yang akan kami dapatkan Tuhan Yesus ketika kami menabur Bapa. Dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang benar, dengan hati yang takut akan Kau Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau Allah, sumber kekuatan, sumber kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Untuk firman-Mu Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Samuel, Bapak yang boleh Engkau pilih Tuhan Yesus untuk boleh menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berkati beliau Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam penggembalaannya Tuhan Yesus, dalam misi yang boleh Engkau tetapkan dalam kehidupan Bapak Pendeta Samuel Tuhan. Bersama keluarga Tuhan, Engkau boleh terus pakai Bapak menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan Yesus. Menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kerajaan-Mu Bapak di bumi ini Tuhan Yesus. Segala yang diperlukan Bapa, Engkau sediakan cukup tepat pada waktu-Mu Tuhan Yesus. Segala pertolongan itu boleh dialami, mukjizat demi mukjizat boleh terus dialami Bapa. Dan kesaksian hidupnya menjadi dupa yang harum Yesus, persembahan bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan, ucapan syukur kami Bapa untuk setiap berkat yang boleh Engkau anugerahkan atas kami. Persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan khusus diakonia. Semua yang kami dapatkan daripada-Mu Tuhan, kami mau berikan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita mau berikan persembahan. Asyir boleh mengedarkan kantong kolekte. Kemudian bagi yang mau memberikan persembahan secara transfer bisa ke BCA 4091755 atas nama GKKD Revival Semarang. Saya undang yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Ada satu sobat yang setia dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi ada
waktuku sendirian, Dia selalu menemani diri. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Lebih lagi kita katakan namanya Yesus, oh, oh, oh. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi serukan namanya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Yes, puji Tuhan kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian hormat bagi Dia. Yes, Tuhan Yesus. Kita akan terima doa berkat dan kita naikkan ucapan syukur kita. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, sampai selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala Hormat serta syukur selama-lamanya, 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 sekali lagi selama-lamanya, Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bagi siang hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu membangun hidup kami. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta juga Tuhan, curahkanlah roh-Mu, berkat-Mu atas setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Siang hari ini juga kami berdoa untuk Pak Bendera Samuel, yang terus memberkati Pak Samuel Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Roh pengenalan akan Allah semakin luar biasa atas beliau di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati keluarga, anak dan istrinya. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati kesehatan yang prima atas keluarga ini juga. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh kami juga berdoa atas negeri kami Indonesia Tuhan. Jika hari-hari ini negeri kami, bangsa kami memperingati hari kemenangan mereka setelah sebulan berpuasa dan mereka boleh berlebaran. Mari Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, Kau juga yang memberkati saudara-saudara kami ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga memberkati gereja Tuhan yang di tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Yang juga memberkati setiap jemaat
yang bekerja. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Yang jadi guru, jadi karyawan, jadi pengusaha, jadi pedagang, jadi ibu rumah tangga. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Berkat-Mu tercurah atas setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan hari-hari ini dibuatnya berhasil. Jemaat, arahkanlah hatimu. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati apapun yang kau kerjakan ketika engkau keluar dari tempat ini. Biarlah tangan Tuhan senantiasa terkedang atas engkau hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin.